Selamat pagi, selamat siang, sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dihadirkan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat di-download di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa di setiap Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini kita mengundang Bapak Master Gate Danang Priadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate. Karena beliau sudah hadir tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang datang untuk menang. Semangat pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Pak Danang? Kabarnya hari ini bahagia karena ada Ah, Bapak Brata Sudewa. oke, Bapak siap. Brata Sudewa. Oke, siap luar biasa. Terima kasih, Pak Danang. Baik, sahabat pembelajar, selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Bapak Dwi Sadewo Brata, CTM. Beliau merupakan seorang lead enabler, Six Sigma Black Belt, senior leader at a multinational company, and certified eccentric motivator. Beliau juga sudah hadir tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Sadewo. Selamat siang, semangat pagi, semangat bisnis untuk Mbak Tami dan Pak Dadan dan sahabat-sahabat semuanya. Oke, luar biasa semangat pagi nih, Pak Sadewo. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Pak Sadewo? Kemarin kita Oh. sudah bertemu juga ya, Pak Sadewo. Fantastik luar biasa ini saya melihat wajah-wajah atau melihat nama-nama yang ada di dalam ruang Zoom ini. Wah, luar biasa sekali nih. Pasti siang ini akan membahana ini Mbak Danang dan Mbak Tami. Walaupun di sini sedikit mendung, tetapi tetap semangat dan cerah hatinya. Wow. Oke, luar Amin. biasa. Terima kasih untuk Pak Sadewo dan juga Pak Danang atas semangatnya yang luar biasa. Baik, sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah grit. Untuk mencapai sukses, grit mensyaratkan dua unsur, yaitu passion dan perseverance. Apakah grit itu? Apakah passion itu? Dan apakah perseverance itu? Nah, tema menarik kali ini akan kita bahas bersama dengan Pak Danang dan juga Pak Sadewo. Jadi sahabat pembelajar, jangan sampai ketinggalan atau keluar Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Dan tentunya untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chatroom atau bisa juga untuk klik raise hand-nya nih. Apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang maupun Pak Sadewo. Tentunya akan kita bacakan pertanyaannya dan akan kita persilahkan juga untuk bertanya langsung di saat sesi tanya jawab. Baik, sahabat belajar, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Danang dan Pak Sadewo, bagaimana nih Pak? Penjelasan mengenai grit. Silahkan Pak. Jadi Angela Daguat itu seorang psikolog perintis ya, menunjukkan bahwa rasa pencapaian yang luar biasa itu bukan karena bakat ya, tetapi perpaduan istimewa antara hasrat, passion, dan kegigihan, perseverance yang ia sebut ketabahan atau grit. Nah, apa itu grit, apa itu passion, apa itu perseverance akan diterangkan secara mendetil dan lebih luas lagi oleh Bapak Sadewa Brata atau Pak Dewo. Silakan Pak Dewo.
Baik, terima kasih Pak Danang sudah memberikan panggung buat kita untuk cuap-cuap pada siang hari ini. Teman-teman sekalian, sahabat pembelajar, kita siang ini mau berbicara mengenai GRIT, GIRT. Tadi Pak Danang sudah sampaikan sebagai pembuka, terima kasih Pak Danang memperkenalkan. Jadi GRIT itu memang diperkenalkan oleh seorang psikolog namanya Angela Duckworth. Dia meneliti sebenarnya kenapa sih orang antusias dan akhirnya kenapa sih orang sukses, syarat untuk sukses itu apa sih? Berdasarkan penelitian yang dia lihat dan dia riset yang panjang, akhirnya beliau mengambil kesimpulan bahwa untuk menjadi sukses itu tidak sekedar hanya berbekal bakat. Bukan berarti bakat tidak penting, bakat itu penting, tetapi bakat saja tidak cukup, kata Angela Duckworth. Kemudian dia memformulasikan menjadi dua kata. Untuk sukses itu ada dua kata kunci katanya. Yang pertama, tadi Pak Danang juga sampaikan, yang pertama adalah passion, gairah, semangat, dan juga perseverance. Perseverance itu daya juang, kegigihan, daya tahan. Ada yang juga memakai istilah yang berbeda. Perseverance itu ada yang bilang endurance, misalnya. Nah, siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, berdiskusi mengenai ini. Saya akan sekali-sekali saya akan munculkan beberapa slide, hanya 2 slide sih sebenarnya. Ini slide yang pertama yang akan saya munculkan adalah seperti ini. Kelihatan ya. Hidup ini lebih mirip sebuah maraton daripada sprint. Setuju nggak Mbak Tami dengan perkataan ini Mbak Tami? Gimana? Setuju banget, Pak Sadewo. Kenapa setuju? Karena yang ngomong Pak Timo ya. Iya teman-teman sekalian, memang seperti itu kenyataannya. Hidup ini seperti maraton. Kita tidak berbicara hidup jangka waktu pendek, sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi seumur hidup. Kita harus terus berjalan, terus bergerak, terus beraktivitas. Nah, kalau hidup ini seperti sebuah maraton, atau untuk mencapai sukses itu seperti sebuah maraton, bukan sprint, maka kekuatan saja tidak cukup. Makanya tadi Angela Duckworth mengatakan bahwa tidak cukup hanya passion, hanya gairah, hanya semangat, tidak cukup. Tetapi juga dibutuhkan perseverance, dibutuhkan endurance, supaya bisa sampai mencapai finish. Kalau hanya semangatnya seperti semangat sprint, kalau lari sprint itu kan cuma yang paling cepat itu berapa? 9 sampai 10 detik yang pelari tercepat ya, pelari sprint tercepat itu kalau nggak salah sekitar, nggak tahu sekarang sudah 8 atau masih 9, sekitar 9 sampai 10 detik kalau nggak salah. Jadi mereka mempersiapkan diri hanya untuk lari sekitar 9 sampai 10 detik. Maka yang dibutuhkan adalah power. Tetapi kalau lari maraton ceritanya berbeda. Ini maraton itu jangka panjang, jaraknya jauh, berkilo-kilometer, dan waktunya juga kalau yang profesional mungkin 2-3 jam, yang nggak profesional, yang belum profesional mungkin bisa 4-5 jam. Kalau hanya mengandalkan kekuatan seperti sprint, lari cepat, maka nggak akan pernah nyampe kita. Nah, prinsipnya seperti itu. Saya juga setuju dengan yang disampaikan Angela Duckworth itu, bahwa di samping passion itu juga harus ada endurance, ada perseverance. Kira-kira begitu teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita akan coba pecah satu persatu. Yang namanya passion itu apa sih? Nanti habis itu yang namanya endurance itu seperti apa sih? Bagaimana caranya menjaga endurance itu? Nah, kira-kira seperti itu. Oke, saya akan sharing satu lagi ya, teman-teman sekalian. Nah, menurut berbagai buku dan yang biasa kita pakai adalah rumusnya ini, teman-teman sekalian. Rumusnya adalah passion itu adalah perpaduan purpose dan potensi. Perpaduan antara tujuan, antara purpose, ada juga yang bilang mission, ada yang bilang calling,
Kemudian ada juga potensi, ada talenta, ada talent di sana. Teman-teman sekalian, ketika Tuhan itu menghadirkan manusia di dunia ini, ketika seorang bayi itu lahir, sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan purpose, memberikan tujuan bagi dia. Mau apa dia hadir di dunia ini? Wong benda-benda yang ada di dunia ciptaan manusia aja pasti ada tujuannya kok dibuat. Sepeda motor itu dibuat ada tujuannya untuk dikendarai, untuk mengangkut orang. Mobil juga sama, dibuat oleh manusia ada tujuannya. Ada tujuannya untuk apa? Handphone diciptakan oleh manusia ada tujuannya. Lah manusia juga diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu juga ada tujuannya, ada purpose-nya masing-masing. Kalau belum menemukan purpose-nya ya silahkan untuk mencari, teman-teman sekalian. Tapi Tuhan itu juga adil. Tuhan memberikan purpose, memberikan tujuan, memberikan misi, memberikan calling bagi teman-teman, bagi setiap orang. Itu disertai juga dengan potensi, dengan talenta. Kalau nggak ada potensi atau nggak ada talentanya, nggak punya talent, dikasih purpose tapi nggak dikasih talent, ya nggak bisa jalan. Ya kan? Itu kira-kira. Nah, talenta ini itu adalah sifatnya potensial ada di dalam diri manusia. Untuk bisa menjadi nyata, menjadi real, berdampak, harus diolah namanya dengan dilatih. Itu kata Angela Duckworth. Nah, ketika purpose dan potensi itu ketemu katanya, kalau saya, Dewo, atau Pak Dana, itu menemukan purpose-nya, menemukan calling-nya. Wah, ini calling saya dari Yang Maha Kuasa, ini saya harus kerjakan, saya harus tunaikan, kan gitu. Dan ternyata di balik calling atau di balik purpose tadi, ternyata kita juga punya potensi. Wah, itu pasti akan menyala-nyala semangatnya. Namanya passion. Pak Danang itu purpose-nya adalah untuk membuat orang lain senang. Misalnya ya Pak Danang, ya. Potensi yang dipunyai apa? Potensi yang dipunyai dengan wajahnya yang lucu, yang smiley itu menjadi potensinya adalah mendongeng. Purpose-nya membuat orang senang, potensinya mendongeng. Kalau disuruh dongeng 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, nggak terasa buat Pak Danang. Itu namanya passion. Udah purpose-nya iya, potensinya ada. Ya itulah jadi passion-nya Pak Danang di sana. Nggak dibayar pun, suruh berangkat bayar sendiri, jalan dia Pak Danang. Kenapa? Karena dia passion-nya di situ, purpose dan potensinya ketemu di sana. Kira-kira gitu ya Pak Danang ya? Baik, teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu rumus awalnya. Purpose, potensi, ketemu passion. Tadi kan grid ada 2 sisi, passion dan perseverance. Kita baru ngomong passionnya dulu. Purpose, ketemu passion, ketemu potensi, jadilah passion. Jadi tanya, kalau teman-teman tanya, katanya grid itu ada 2 unsurnya. Passion dan perseverance. Passion itu apa sih? Passion itu ya seperti ini. Gairah, semangat yang menyala-nyala, antusiasme, itu munculnya dari mana? Umumnya munculnya dari 2 sisi, purpose, potensi. Saya merasa purpose saya adalah membantu orang untuk bisa melompat lebih tinggi, namanya lead enabler, membantu orang, mentraining orang, mengcoaching orang, gitu kan. Purpose saya itu. Dan potensi saya ternyata memang bisa ngomong dengan mudah di depan umum. Kalau dikasih mic 1, 2, 3 jam juga nggak terasa. Karena apa? Purpose potensi menjadi passion, menjadi gairah saya untuk ngomong. Pak Dana minta kemarin sudah manggung, hari ini Kamis depan manggung lagi ya. Pak Dewo siap. Kenapa? Karena passion saya di situ. Karena purpose dan potensi saya di situ. Ketemu namanya passion. Sederhana sebenarnya teman-teman ya sekalian. Purpose dan potensi itu menjadi passion. Sekali lagi teman-teman sekalian, potensi itu
hanya akan berbicara, hanya akan menjadi apa namanya ya, menjadi berdampak kalau dilatihkan. Makanya potensi saja. Tidak ada cuma mengatakan begitu. You punya potensi. Potensi itu apa sih? Potensi itu kalau kamu punya potensi, punya talent, biasanya kalau kamu belajar, kalau kamu berlatih cepat. Orang yang punya potensi menyanyi dengan tidak punya potensi menyanyinya tinggi dengan potensi menyanyinya rendah, pasti cepat belajarnya cepat yang potensi menyanyinya tinggi. Orang yang punya potensi, punya bakat di matematika misalnya, pasti kalau diajarin lebih cepat belajarnya. Dibandingkan dengan ngertinya lebih cepat dibandingkan dengan orang yang potensinya lebih rendah. Betul. Tetapi walaupun potensinya tinggi, kalau tidak pernah belajar, tidak pernah diajari, tidak punya semangat untuk belajar, ya pasti nggak bisa. Karena ini cerdas loh, ya cerdas. Tapi kalau dikasih pertanyaan nggak bisa jawab. Kenapa? Nggak pernah belajar. Merasa cerdas, akhirnya nggak perlu belajar. Merasa nggak perlu belajar, akhirnya nggak pernah belajar. Ya nggak jadi potensi itu. Potensinya biasa-biasa sekalipun. Kalau dia punya semangat, punya kegigihan untuk belajar, dia mungkin bisa lebih baik hasilnya dibandingkan dengan orang yang punya potensi lebih baik. Jadi potensi, yes, potensi itu penting, tapi teman-teman sekalian jangan lupa bahwa itu tidak akan berbunyi apa-apa kalau tidak ada apa namanya usaha, nggak ada effort. Makanya Angela Daud mengatakan bahwa ya dia mengakui potensi itu memang ada dan bakat itu memang penting, tetapi itu tidak menjamin kesuksesan potensi dok. Kalau tidak menjadi passion dan bergairah untuk mengusahakan, untuk belajar dan untuk melakukannya. Nah, rumusnya seperti itu di bagian kirinya. Nah, kalau teman-teman sekalian sudah clear, jelas di bagian kiri. Nah, sekarang kita akan berpindah ke bagian kanan. Bagian yang kedua, yaitu apa tadi dibilang sebagai perseverance. Ada yang bilang sebagai endurance. Paul Stoll itu yang menemukan adversity question itu memakainya sebagai adversity. Adversity question itu adalah kemampuan seseorang untuk melewati masa-masa sulit. Semakin tinggi adversity question-nya, semakin kuat orang itu melewati situasi yang sangat sulit sekalipun. Dan orang-orang seperti itu lebih berpotensi untuk menjadi berhasil. Makanya Angela Daud memakai rumus passion, yes, plus perseverance. Nanti gunanya perseverance itu apa? Nanti akan kita lihat. Teman-teman sekalian, kalau kita hidup punya tujuan, itu kemudian kan kita berbicara mengenai goal atau target ya. Nah, kita sudah tahu purpose kita, sudah mau potensi kita sudah sangat bergairah. Kemudian kan kita berbicara, saya mau kemana ini? Saya mau ke kanan, mau mencapai goal di arah kanan ini. Inilah sukses yang saya impikan. Impian saya di kanan ini, dream saya di kanan ini. Di kiri saya sudah punya purpose, sudah ketemu bakat, sudah sangat bergairah, menyala-nyala. Maka akhirnya akan kita kerjakan. Mengerjakannya di mana? Mengerjakannya adalah di tengah sini. Nah, selama proses perjalanan ini, teman-teman sekalian, dari passion yang kita sudah garap, purpose dan potensi ini, sampai menjadi sukses, sampai impiannya tercapai ini, inilah peran dari endurance, peran dari perseverance. Karena perjalanan ini penuh dengan liku-liku, kadang-kadang ada hambatan, kadang-kadang ada rintangan, kadang-kadang ada kesulitan, bahkan kadang-kadang kita harus jatuh, ada setback, ada kegagalan-kegagalan di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Nah, sekarang udah makin lengkap ya teman-teman sekalian ya, gambarnya. Oh, ternyata yang namanya proses untuk sukses itu diawali dengan sebuah impian atau
purpose. Purpose itu ketemu dengan potensi, menjadi gairah, menjadi semangat yang menyala-nyala, kemudian dilakukan untuk sampai kepada impian itu. Tetapi impian, untuk mencapai impian itu tidak lewat jalan tol, tetapi lewat jalan yang berliku, penuh dengan duri, penuh dengan jebakan, ada tanjakan, ada turunan, kadang-kadang harus jurang, dan kadang-kadang juga harus melewati gunung yang tinggi. Untuk bisa melewati tantangan sepanjang perjalanan ini, kata Angela Duckworth, oh, kalau begitu diperlukan perseverance, diperlukan endurance, diperlukan daya juang, diperlukan kegigihan, diperlukan kekuatan mental yang luar biasa. Saya akan stop di sini dulu, Mbak Tami, Pak Dana. Mungkin Pak Dana akan menambahkan sebelum saya tambah, sebelum nanti saya lanjutkan bagaimana caranya untuk memelihara endurance ini. Silahkan, atau mungkin sudah ada pertanyaan, silahkan. Saya cuman mau berbagi saja. Hari ini saya tadi udah bangun jam 4, jam 5 untuk memberi basic salesmanship training di Gramedia Harapan Indah Bekasi. Dirilai ke Aceh, ke Medan, Pekanbaru, Tasikmalaya, Bandung, kemudian Garut. Nah, sesudah itu lanjut ini saya berkunjung ke Gramedia Kelapa Gading dan sekarang bersama Pak Dewo di sini. Artinya yang tadi Pak Dewo sampaikan, jadi kalau kita mempunyai semangat, mempunyai passion itu dimanapun, kapanpun nggak kenal lelah. Jadi meskipun dari jam 3, 4 pagi bangun sampai sekarang masih semangatnya pagi, semangat terus. Itulah yang disampaikan Pak Dewo tadi. Begitu Pak Dewo, silakan lanjut Pak Dewo. Siap, siap. Terima kasih Pak Danang. Udah ada pertanyaan belum Mbak Tami? Belum ada ya? Baik, kalau belum ada saya lanjutkan. Seringkali timbul pertanyaan atau ada kadang-kadang yang menanyakan, Pak, kalau kunci sukses itu adalah passion dan perseverance, gairah dan kegigihan. Dalam kehidupan sehari-hari kok saya melihat ada orang yang gigihnya luar biasa, kegigihannya, perseverance tadi, daya juangnya tadi kok ada yang tinggi banget, ada yang rendah banget, ada yang dikit-dikit nyerah, dikit-dikit nyerah, ada yang daya juangnya tinggi banget. Sebenarnya yang namanya kegigihan itu natural, atau sebenarnya gimana sih Pak? Pertanyaannya kan seperti itu. Karena dalam kehidupan saya ada orang yang kegigihannya tinggi, semangat daya juangnya tinggi, ada yang daya juangnya rendah, sebentar-sebentar patah semangat, sebentar gampang menyerah gitu. Tetapi ada yang kayak Pak Danang ini, pantang menyerah sampai usia menua sekalipun semangatnya masih terus semangat pagi. Nah, apakah ini karena Pak Danang itu dari sononya, dari lahir bawaan orok, ataukah ada faktor lain? Berbagai literatur mengatakan bahwa sebenarnya setiap orang itu sudah mempunyai bibit ketangguhan itu di dalam dirinya. Setiap orang, siapapun tidak terkecuali itu sudah mempunyai bibit ketangguhan. Bibit pantang menyerah itu sudah ada di dalam dirinya. Buktinya apa? Buktinya kalau kita merefer kepada teori apa namanya? Teori evolusi, walaupun kita mungkin tidak semuanya menerima teori evolusi secara keseluruhan, tapi ada satu prinsip yang memang benar, yang memang bisa kita lihat, bahkan makhluk hidup sekalipun itu katanya ada naluri untuk bertahan hidup. Siapapun itu. Kalau pakai bahasa peribahasa gitu atau wisdom gitu dikatakan, seekor cacing pun kalau keinjek dia akan menggeliat, mencoba untuk menghindar, mencoba untuk meloloskan diri, ya kan?
Itu artinya apa? Seekor cacing pun mereka juga punya daya juang, men. Mempunyai daya juang, mempunyai naluri untuk mempertahankan diri. Manusia juga sama. Kan tidak ada manusia, kan manusia yang normal kan tidak ada yang dia di depan melihat bahaya, kemudian dia nggak menghindar, kan nggak juga. Ya, toh. Jadi pada dasarnya manusia itu memang sudah punya bibit yang namanya endurance, yang namanya daya juang, yang namanya apa namanya tadi? Yang namanya daya juang, yang namanya kegigihan. Itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabatku. Masalahnya adalah kita mau mengembangkan apa tidak. Jadi memang kegigihan itu perlu dikembangkan, perlu dikelola, perlu dilatih supaya kita menjadi seorang yang gigih. Jadi sebenarnya secara natural betul memang ada bibit di dalam diri orang ini, setiap orang. Tetapi bibit itu seberapa besar berkembang, ada yang ketika dikasih beban 10 kilo sudah menyerah, bibitnya berarti tumbuhnya pendek, tumbuhnya kerdil. Ada yang dikasih 50 kilo masih kuat, ada yang dikasih 100 kilo belum menyerah. Nah, ini karena proses kehidupan, proses sepanjang kehidupan itu bagaimana kita mengelola, bagaimana kita menumbuh kembangkan, bagaimana kita melatih endurance ini. Bisa dilatih, bisa. Bisa dipertahankan, bisa. Bisa dikelola, dimanage. Yes, bisa. Nah, teman-teman sekalian, jadi teman-teman jangan berkecil hati, kok saya gampang menyerah ya. Enggak juga. Pada suatu hari saya punya pengalaman, ketika waktu saya masih kuliah, teman-teman sekalian, pada waktu masih kuliah ada seorang uh, teman saya, dia itu pinter, orangnya pinter, nilainya bagus-bagus, nilai ini. Tetapi ketika menghadapi ujian, dan dia lebih pinter dari saya ngomong-ngomong, ketika menghadapi ujian, dia lebih stres daripada saya. Kenapa? Katanya, kok kamu orang nilaimu bagus-bagus, tapi kalau ujian kok stres. Kok menghadapi ujian kok kayaknya tertekan banget. Gitu. Kenapa? Ternyata setelah punya usut ngobrol, setelah saya amati ngobrol-ngobrol dan seterusnya, saya sampaikan ke teman saya. Sebenarnya permasalahan bukan kamu itu nggak pinter, sebenarnya bukan karena kamu itu nggak persiapan. Ya persiapan, rajin juga belajarnya. Tetapi permasalahan itu kamu kurang pengalaman mengenai kegagalan, katanya. Kemudian dia bercerita, dia bilang, oh iya benar juga ya. Kayaknya saya itu dari kecil itu, jalan hidup saya itu mulus-mulus aja gitu. Orang hidupnya enak, cukup, berkecukupan, walaupun nggak berkelimpahan, nggak mewah, tapi berkecukupan. Sepanjang perjalanan dari TK, SD, SMP, sampai SMA, mulus-mulus saja, nggak ada tantangan. Ketika kuliah mungkin polanya sedikit berbeda, pembelajarannya berbeda, lebih mandiri, dan harus lebih mandiri, dan mungkin juga pressure-nya lebih besar. Dia nggak kuat menahan pressure itu. Karena apa? Selama hidupnya dari kecil sampai dewasa, dia nggak pernah menerima pressure. Atau pressure-nya nggak besar, hanya yang 10 kilo tadi. Ketika kuliah dikasih pressure 50 kilo, dia was-was, dia stres. Itu contoh bagaimana situasi lingkungan itu bisa mempengaruhi, bisa membentuk endurance, bisa membentuk perseverance. Kalau saya orang gunung, biasa hidup susah. Jadi kalau ada kesulitan ya, ada apa namanya, ada tantangan ya kita jalan terus saja, pantang menyerah gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi minimal kalau kita berbicara mengenai endurance itu bagaimana bisa apa namanya, bisa berkembang atau bisa bertumbuh itu memang dari pengalaman hidup. Proses yang ada di sepanjang hidup ini bagaimana kita melihat. Makanya banyak orang mengatakan bahwa tantangan, bahwa kesulitan hidup, pressure, bahkan kegagalan itu kalau kita bisa kelola dengan baik itu justru akan menjadi vitamin yang memperkuat endurance kita tadi. Tetapi kalau kita tidak bisa mengelola, ya bisa jadi membuat kita hancur. Kalau ini Bapak Ibu Bapak-bapak sekalian ada punya putra-putri, ingat ini endurance itu dibentuk
ada bibitnya tapi harus dibentuk. Jadi teman-teman sekalian kalau punya putra-putri jangan dikasih terus ada kesulitan dikit sini saya bantu, nah saya kerjain. Kadang-kadang mereka juga harus belajar bekerja sendiri, bahkan harus kita biarkan untuk mengalami jatuh ya, untuk bisa mengalami bagaimana gagal misalnya, bagaimana setback ya kan. Kalau misalnya anak kita mengikuti apa namanya, misalnya mengikuti perlombaan, dia udah persiapan habis-habisan, ternyata kalah atau belum berhasil menjadi juara, ya kita harus sampaikan ternyata belum cukup. Nah, eh, persiapanmu, kita harus berjuang lebih tinggi lagi. Jangan juga dikatakan misalnya sebenarnya kamu seharusnya berlayak jadi juara, nah, tapi kayaknya apa namanya penilaiannya nggak objektif. Itu nggak akan mendidik anak kita untuk mengembangkan endurance. Anak kecil kalau jatuh, anak-anak kita kalau jatuh dulu zaman saya masih kecil, orang tua saya mendidik anak-anak gimana? Kalau ada anak yang jatuh nangis sampai dibilang, ada kodoknya mana tadi? Kodoknya ya, karena kodok ya. Atau misalnya dia anak kita jatuh terantuk batu, oh ini batunya nakal ya, batunya yang dipukul biar anaknya seneng. Itu juga akan mempengaruhi kita, endurance kita, kegigihan kita menjadi lemah kadang-kadang. Jadi Bapak sekalian, endurance itu dibentuk melalui proses. Itu salah satunya. Jadi secara natural ada, tetapi harus di-nurture, harus ditumbuh kembangkan. Itu prinsip mengenai endurance. Pak, saya kan sudah punya entusias, saya sudah punya passion, Pak. Apakah ada kemungkinan passion itu akan hilang atau apakah ada kemungkinan passion itu melemah, Pak? Tapi sekalian, coba Bapak pikirkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak Danang. Pak Danang kan selalu antusias tuh, ya toh? Tetapi apakah dia tidak pernah mengalami apa namanya penurunan, mengalami pada suatu ketika kok saya minggu ini kok agak males-malesan ya, saya kok agak bosen ya, saya kok merasa aduh hari ini kok saya jatuh banget ya, mood saya kok nggak ini ya. Aduh, saya kok rasanya pingin berhenti ya. Saya rasanya pingin menyerah ya, nggak mau bertahan lagi ya. Pernah mengalami seperti enggak? Itu enggak. Yang namanya endurance bisa terjadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Endurance memang bisa naik turun, harus dijaga makanya endurance itu. Kalau nggak kita jaga ya kita akan lemah. Seorang pelari sekalipun, kalau dia tidak bisa menjaga endurance-nya, pada suatu ketika dia akan menyerah. Tapi sebaliknya kalau dia bisa menjaga endurance itu, pernah ada kan Bapak Ibu sekalian mungkin pernah eh, lihat ada film maraton di Olimpiade tahun berapa itu, seorang cewek, bapak pelari maraton wanita, dia di tengah jalan jatuh, tapi karena dia datang dari negaranya itu untuk mencapai finish, dengan tertatih-tatih dia tetap terus menjalankan ininya apa namanya tracknya sampai akhirnya finish dengan waktu nggak tahu lah berapa jam, mungkin 6 sampai 10 atau 12 jam, tapi dia tetap menyelesaikan. Itu berarti dia orangnya yang tough. Tetapi tidak semua orang seperti itu. Kita pun kadang-kadang mengalami hal-hal yang membuat kita lembek, membuat kita turun, membuat kita eh, apa namanya ya, membuat kita seakan-akan ingin menyerah. Rasanya kok saya udah nggak kuat lagi, saya pengen menyerah. Nah, supaya endurance itu tetap terjaga, bagaimana caranya? Nah, sekarang ini di bagian terakhir ini, kita akan berbicara mengenai bagaimana kita menjaga endurance, bagaimana kita membuat endurance kita itu tetap ada, bagaimana membuat passion kita itu terus berjalan secara konsisten, ada naik turunnya, iya, tetapi jangan ketika turun terus berhenti, tetap ketika turun kita naikkan lagi begitu. Endurance juga bisa naik turun, Bapak sekalian. Dalam kehidupan ini memang ada pasang surutnya, kata Pak Hendrik. Di sini ada Pak Hendrik tadi saya lihat. Dalam kehidupannya ada pasang surutnya, Pak Hendrik. Tetapi kalau surut ya jangan surut terus. Kita kembali pasang. Nah, ini bagaimana caranya supaya menjaga itu tetap berjalan ke depan sampai akhirnya mencapai tujuan ini. Yang pertama, Bapak sekalian, bagaimana apa yang menjaga endurance ini secara personal. Setidak-tidaknya ada dua hal yang bisa menjaga endurance ini.
Yang bisa menjaga endurance kita ini yang pertama adalah purpose kita, tujuan kita. Ketika tujuan kita itu begitu kuat, impian kita itu begitu kuat, impian kita itu meaningful, impian kita itu misalnya masalah hidup dan mati gitu ya, maka endurance itu akan muncul. Tergantung bagaimana kita melihat mimpi. Contohnya apa? Contohnya Muhammad Ali. Muhammad Ali kan seorang petinju itu. Dia itu mengatakan bahwa sebenarnya saya itu males juga suruh latihan pagi-pagi, bangun jam 4 pagi, lari, setiap pagi harus lari harus push up, sit up, angkat beban, pukul-pukul, istirahat sebentar, lari lagi. Sebenarnya saya juga males juga, katanya. Tetapi karena saya menjaga dream saya ini sebagai eh, sebagai juara dunia petinju kelas berat, purpose saya itu adalah untuk menjadi petinju kelas berat, maka dia lakukan, maka dia endure, maka dia gigih. Kenapa gigih? Purpose-nya jelas, purpose-nya tinggi, purpose-nya sangat mulia, sangat berharga untuk diperjuangkan. Endurance pasti muncul. Jadi yang pertama purpose, yang kedua apa Bapak Ibu sekalian? Yang kedua adalah ini, hope. Anjir Dapok mengatakan bahwa supaya endurance orang itu tetap jalan, syaratnya kita mempunyai hope, mempunyai harapan. Ketika harapan ini hilang, maka endurance kita akan lenyap. Orang yang sudah kehilangan harapan, itu biasanya menjadi loyo, menjadi lemah. Harapan itu apa toh Pak? Harapan itu adalah sesuatu yang kita ingin capai tadi di sini tadi. Harapannya kita akan mencapainya. Contoh sederhananya seperti apa sih harapan itu? Gimana ya harapan? Oke, contohnya misalnya ada seseorang yang pesepeda, biasa naik sepeda, ya kan naik sepeda. Pada suatu ketika dia naik ke jalan yang menanjak, ya kan? Jalannya menanjak berat, makin lama ngayuhnya makin berat, ngayuhnya makin berat, ngayuhnya makin berat, ngayuhnya makin berat. Tetapi kata sahabat saya seorang pesepeda itu mengatakan, tapi saya akan selalu terus kayu Pak Dewo. Loh kenapa Mbak? Kenapa Bu? Kenapa terus dikayu katanya? Karena saya yakin kata dia. Pasti setelah di puncak nanti pasti ada turunan. Yang pertama keyakinannya itu. Apakah dia sudah melihat turunannya itu? Belum. Apakah orang-orang yang akan mencapai cita sudah melihat pasti citanya? Belum, tetapi dia yakin bahwa setelah tanjakan itu selesai pasti akan ada turunan. Itu namanya harapan. Atau ada juga yang mengatakan begini, saya akan kayu terus Pak Dewo. Kenapa dikayu terus? Karena nanti pas sampai di atas itu Pak, saya yakin akan menemukan pemandangan yang indah dari atas. Katanya begitu, kata orang. Apakah dia sudah melihat pemandangan yang indah itu? Tidak, belum ada. Tetapi dia yakin, punya keyakinan, punya harapan bahwa itu akan terjadi pada saat kita sampai di puncak. Itulah yang menjaga endurance kita dari sisi personal kita. Itu bagaimana menjaga endurance. Jadi ada purpose yang kuat tadi terus kita jaga, kita pelihara. Ada harapan yang kita pelihara, maka teman-teman sekalian biasanya endurance, daya juang, kegigihan itu akan muncul. Apakah sudah ada komentar, pertanyaan belum ya? Kalau ada yang mau bertanya silahkan angkat tangan ya, sambil kita akan lanjutkan lagi, ada beberapa item lagi bagaimana untuk menjaga endurance. Jadi Bapak sekalian, apa tadi yang menjaga endurance, menjaga kegigihan, menjaga semangat juang itu? Yang pertama adalah impian kita, cita-cita kita. Yang kedua adalah hope, harapan. Harapan inilah yang memelihara passion kita tadi supaya sampai pada tujuan. Terlepas jalannya ringan atau jalannya berat, ketika harapan itu ada, pasti akan dikerjakan. Ada satu cerita lain, ada orang yang
suka naik, pergi ke gua, caving ya, pergi ke gua itu orang pecinta alam itu kadang-kadang kan pergi ke gua gitu ya. Ada satu prinsip di dalam orang yang biasa pergi ke gua itu, apa katanya? Di dalam gua itu gelap. Kadang-kadang kita juga bisa tersesat. Tetapi ketika pada saat di dalam gua yang gelap itu, ketika masih ada kelihatan cahaya sekalipun kecil, maka harapan untuk hidup masih ada katanya kalau terjebak di dalam gua itu. Jadi apa yang membuat mereka bersemangat? Karena ada harapan, ada kelihatan cahaya kecil, ada harapan hidup. Kalau cahaya itu udah nggak kelihatan, harapannya sudah hilang. Kalau senter baterai yang di bawahnya itu sudah habis, mereka akan kehilangan harapan. Dan ketika kehilangan harapan, mereka akan jadi luluh. Tapi ketika masih punya cahaya, mereka masih punya harapan untuk bisa lolos dari dalam gua. Katanya seperti itu kalau tersesat di gua. Mungkin Pak Danang punya pengalaman sebagai pathfinder nanti bisa menceritakannya. Itulah harapan. Nah, teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya? Belum ada yang bertanya ya? Baik. Gimana Mbak Tami, lanjut? Atau ada yang mau di ini? Atau Pak Danang mau menyampaikan dulu? Silahkan. Masih ada 2-3 item yang akan saya sampaikan. Silahkan. Lanjut dulu aja, Pak Dewo, Eh, silahkan. siap. Jadi ingat yang pertama adalah purpose and hope. Makanya para motivator itu mengatakan, harapanmu, purpose-mu itu kalau bisa dibayangkan, kalau bisa divisualisasikan. Kalau bapak-bapak sekalian seorang atau ibu-ibu sekalian seorang sis, maka taruhlah targetmu itu di dashboard katanya. Supaya selalu kelihatan dan itu akan menjadi challenge dari tantangan buat kita. Ini sudah ada yang masuk ya bertanya, kita baca dulu ya Pak Danang ya. Mohon jawaban. Apakah kegigihan kita akan sia-sia? Izin bertanya Pak Danang dan Pak Danang, kalau misalnya kegigihan kita itu sangat tinggi, tetapi kita masih mencari-cari purpose, kita sebenarnya untuk hidup ini, apakah kegigihan kita akan sia-sia atau bagaimana? Mohon jawabannya. Kalau kita masih mencari-cari purpose, apakah kegigihan kita itu akan sia-sia? Bapak Ibu sekalian, tadi kan kita berbicara kalau purpose itu kan, kalau passion atau kegigihan itu kan purpose dan apa namanya tadi, dan talent. Kalau purpose hidup saya belum ada, segera cari Pak. Tetapi kalau Bapak sekarang itu mempunyai kegigihan, mempunyai semangat menyala-nyala, semangatnya untuk melakukan apa Pak? Pasti ada sesuatu yang mendorong Bapak untuk melakukan. Itu sebenarnya purpose yang ada di dalam diri Bapak sekarang. Contohnya begini. Saya setiap hari Senin pagi harus mau bangun pagi-pagi, padahal hari Minggu, Senin kadang-kadang males, tapi begitu jam 5 bunyi alarm, saya langsung harus bangun dan siap-siap dan berangkat kerja. Kenapa? Karena cicilan menunggu. Karena anak-anak butuh makan. Karena ya itu semuanya itu sebenarnya adalah purpose, walaupun mungkin belum bertemu purpose yang hakiki yang diberikan oleh, tapi itu semua adalah tujuan, Pak, yang harus kita lakukan. Makanya kita bersemangat pagi-pagi. Jadi walaupun purpose yang menurut Bapak belum, ini Bapak atau Ibu, sorry, tadi belum oh Ibu Cynthia, sorry. Ibu, jadi kalau Ibu walaupun belum ketemu purpose yang tadi, yang dream atau mission atau calling tadi, tetapi setiap tindakan Ibu yang menyala-nyala kegigihan tadi itu, pasti ada sesuatu yang mendorong, Bu. Pasti. Apapun itu, entah dorongan ekonomi, ya kan? Entah dorongan karena apa namanya? Karena mau ketemu pacar misalnya, kan mau ketemu pacar kan biasanya laut diseberangi, apalagi gunung didaki katanya kan, hujan badai juga dilewati kan seperti itu. Jadi ada purpose-nya pasti. Masalah purpose-nya itu sebenarnya udah purpose yang benar-benar yang disiapkan oleh Tuhan tadi, misi Tuhan tadi atau belum, itu lain cerita. Tapi ketika Bapak Ibu bersemangat itu pasti ada purpose-nya. Berguna enggak? Ya berguna untuk mencapai purpose atau mencapai dorongan yang ada di dalam diri kita masing-masing tadi, walaupun sifatnya sementara. Pasti berguna. Berguna untuk mengejar ekonomi, berguna untuk mengejar karir, berguna untuk mendapatkan uang supaya anak-anak istri kita di rumah berkecukupan dan seterusnya. Ya tetap berguna Pak Ibu sekalian. Ibu. Tetap ada yang mau nambahin Bu, Pak?
atas pertanyaan Ibu Cynthia. Oke, kalau gitu saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, bagaimana menjaga endurance. Kalau tadi purpose dan hope itu lebih bersifat personal, sekarang hope itu atau apa namanya endurance tadi bisa juga, atau perseverance, daya juang, kegigihan tadi bisa juga dipelihara secara komunal, dipelihara tidak sendirian. Ada pepatah yang mengatakan kalau kamu mau berjalan cepat, kalau kamu mau cepat, berjalanlah seorang diri, katanya gitu ya. Kalau kamu mau berjalan jauh, berjalanlah berpasangan atau berjalanlah bersama teman, katanya begitu. Ya, jadi teman-teman sekalian, untuk menjaga endurance itu kan kadang-kadang perlu, bukan kadang-kadang, disarankan juga perlu teman, perlu partner, perlu komunitas dan seterusnya. Kenapa? Karena untuk menjaga endurance itu kita juga harus berani bersikap terbuka, vulnerable katanya kalau bahasa anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang. Kita harus vulnerable, saya mau vulnerable, kita harus berani apa namanya ya, quote-unquote menelanjangi diri, menyampaikan sesuatu apa adanya. Contohnya bagaimana? Kalau kita memang sedang dalam menghadapi permasalahan yang berat, menghadapi tantangan yang berat, be vulnerable. Sampaikan kepada sahabatmu, sampaikan pada orang lain. Aku terus terang lagi berat. Mungkin sahabat kita tidak mempunyai solusi, tidak mempunyai jawaban, atau tidak bisa memberikan jawaban, memberikan nasihat. Tapi ketika kita ngomong, itu akan membuat kita menjadi lega dan akhirnya semangat kita muncul kembali. Jadi untuk menjaga endurance tadi juga dibutuhkan partner, dibutuhkan soulmate, dibutuhkan sahabat. Kita jangan hanya berpura-pura untuk menyampaikan sesuatu yang senang-senang saja, karena kita menjaga citra, menjaga apa namanya, citra diri, menjaga apa deh, image, jaim. Oh, kalau yang susah-susah nggak usah diceritakan yang bagus-bagus saja. Oh, kita orang sukses, foto-foto yang ditampilkan sukses-sukses padahal lagi jatuh. Itu juga tidak sehat, Bapak sekalian, teman-teman sekalian. Dalam jangka panjang, endurance-mu akan terkikis kalau seperti itu. Menyampaikan kesulitan-kesulitan kepada orang lain, kepada teman, kepada sahabat kita itu sama pentingnya juga dengan menyampaikan sukses-sukses yang kita hadapi atau sukses-sukses yang kita dapatkan sekarang. Harus seimbang supaya endurance kita tetap terjaga. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ikutlah sebuah tim atau sebuah komunitas yang mendukung, mendorong impian Anda. Biasanya orang dalam satu komunitas itu akan saling mendukung, saling mendorong. Mengencourage, mendorong satu dengan yang lain. Mengoreksi, mengkritik, menyampaikan masukan, saran pendapat satu dengan yang lain. Itulah komunitas. Makanya dulu kalau pada tahun 90-an, 2000-an, sekitar 90 2000-an, sekarang saya nggak tahu, nggak terlalu mengikuti, itu pada saat MLM itu lagi berkembang, lagi banyak sekali MML. Apa yang dilakukan? Mereka setiap kali mereka akan ketemu dengan komunitasnya. Setiap kali akan ketemu dengan komunitasnya. Mereka akan saling berbagi, entah suka duka, mereka akan saling mendorong, saling mengencourage. Jadi perlu yang namanya komunitas atau perlu namanya supporter, itu memang perlu untuk menjaga endurance. Orang MLM itu kalau jalan sendiri nggak punya temannya, nggak pernah ada komunitasnya, ya lama-lama kan loyo. Tapi ketika mereka rajin untuk datang ke komunitas, itu mereka akan selalu semangat, yes, yes, yes. Sama juga dengan kehidupan kita, Bapak sekalian. Dalam komunitas, dalam kegiatan apapun, kalau kita punya komunitas yang sama, maka endurance kita akan cenderung terjaga. Dan yang keempat, yang terakhir, Bapak sekalian, adalah jadilah supporter, jadilah cheerleader terhadap orang lain, dan juga Anda perlu cheerleader, dan jadilah cheerleader bagi orang lain. Maksudnya bagaimana? Contohnya misalnya menjadi cheerleader itu seperti apa sih? Ketika seseorang, teman kita, sahabat kita, misalnya Pak Danang lagi mau membuka usaha warung bakso atau rumah makan bakso gitu. Misalnya.
Dia sampaikan pada teman-temannya, saya lagi buka warung makan nih, di mana Pak Danang? Di sana. Oke deh, kita beli deh rame-rame, ayo ke sana. Kita nyobain, kita beli. Itu adalah cheerleader yang melakukan yang pertama itu. Belum orang lain masih sepi. Bayangkan kalau nggak ada cheerleader, nggak ada teman-temannya yang mau membeli, mau menginikan, apa namanya, mempromosikan ke orang lain, mengajak teman-temannya untuk membeli. Sehari, 2 hari kosong, 3 hari kosong, 4 hari nggak ada yang beli, lama-lama pasti akan jatuh. Tapi ketika cheerleader itu mulai bergerak, Pak Danang gimana usahanya? Saya besok ke situ ya, mampir ya. Langsung semangatnya datang lagi. Besok lagi temennya yang lain, Pak Danang anakku ulang tahun, aku ke situ ya, rame-rame sekeluarga ya. Langsung semangatnya muncul lagi. Itulah cheerleader. Anda membutuhkan cheerleader untuk tetap menjaga antusias tadi, untuk tetap menjaga endurance, menjaga perseverance. Di sisi lain, Anda juga harus mau merelakan diri untuk menjadi cheerleader bagi sahabat-sahabat Anda. Maka ketika saling menjadi cheerleader ini, maka endurance teman-teman akan terus terjaga. Saya stop sampai di sini dulu, Mbak Tami. Mungkin Pak Danang mau nambahkan, atau kalau ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Halo, Mbak Tami masih di sana? Baik, terima kasih Pak Sadeo untuk penjelasannya. Mungkin bisa kita lanjutkan karena belum ada pertanyaan lagi nih. Silahkan dari Pak Sadeo ataupun dari Pak Danang, boleh sekali. Kayaknya Pak Danang mau berbagi cerita ini. Ya, Pak Danang, Ya, mau say ini something mengenai endurance, pengalaman? ini dapat masukan dari Pak Hendrik Santoso, tapi lihat WhatsApp. Wah, ini pemantapan dari bab 11 dan 12 ini Pak Dewo ini. Terima kasih. Kan beliau juga lagi ngasih ini ya, part 4 untuk training itu kan? Ya, 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 Terima ya, ya, kasih Pak betul. Dewo begitu. Baik, saya tambahkan sedikit, Mbak Tami, tadi mengenai endurance atau perseverance. Tadi kan saya sampaikan, Paul Stoll itu menggunakan istilah adversity quotient atau kemampuan mengadvertisi, kemampuan untuk mengatasi mengatasi masalah atau kegigihan dalam mengatasi permasalahan situasi yang berat. Nah, Paul Stoll itu membagi orang itu menjadi 3. Kelompok orang yang pertama adalah quitter. Quit kan tahu ya, quit itu resign, quit itu berhenti. Saya nggak akan melanjutkan, saya quit, saya berhenti. Ya kan? Itu kelompok yang pertama. Kenapa mereka berhenti? Mereka sudah memutuskan loh teman-teman sekalian. Mereka sudah punya passion di awal. Punya purpose, punya potensi, kemudian punya passion. Tetapi pada titik tertentu dia memutuskan untuk quit, untuk berhenti. Karena apa? Memang perjuangannya berat untuk mencapai sukses Bapak sekalian. Kadang-kadang bahkan kadang-kadang orang di lingkungan sekitar kita pun yang seharusnya kita pikir menjadi pendorong, menjadi seorang supporter, ternyata mereka juga kadang-kadang mencuri semangat endurance kita itu. Contohnya bagaimana? Misalnya dalam keluarga, bapaknya bekerja keras, dia yakin pada suatu saat akan naik jabatan menjadi posisi tertentu. Tapi kan prosesnya tidak sesederhana itu. Kadang-kadang di awal-awal itu, aduh, kok kayaknya nggak naik-naik ya. Kayaknya nggak gerak-gerak ya. Kayaknya kok nggak ada harapan. Nah, ketika situasinya seperti itu, mungkin istrinya mulai bilang, udahlah, ngapain sih loyal banget di situ, nggak ada hasilnya, kali ini perlu udah waktunya nyari kerjaan yang lain kali ini Pak. Terpengaruh nggak kita? Orang di sekitar kita loh, belum lagi teman-teman katanya. Lo setiap hari semangat berangkat pagi, pulang paling malam, sama aja dengan kita, lo nggak naik-naik. Temennya mengatakan begitu. Berat nggak? Berat sekali, tapi kalau orang yang mempunyai dream, mempunyai impian itu begitu kuat, begitu besar, harus saya capai. Dia akan jalan terus, nggak peduli dengan omongan itu. Tapi hal itu terjadi kalau kita tidak kuat, kalau question kita tadi, kegigihan kita tadi tidak tinggi, tidak kita jaga, maka
kita akan menjadi kelompok pertama dari Paul yang di kelompok pertama yang disampaikan oleh Paul Slot tadi, quitter, kita akan berhenti, kita akan quit. Kemudian penyakit yang kedua adalah campers katanya. Itu kelompok yang kedua adalah campers. Campers itu camping, seorang yang camping. Ketika seorang naik gunung, teman-teman sekalian, mereka kan ada etapa pertama, etapa kedua. Nah, pada saat sampai etapa kedua atau etapa ketiga, itu mereka udah sampai di situ, udah merasa nyaman di situ. Udah enak banget di sini tempatnya. Aduh, bagus, sunyi, pemandangannya indah, di sebelahnya ada air terjun. Udah kayaknya udah nyaman banget dah di sini. Saya berhenti di sini saja dah. Tetapi apakah itu mereka sudah mencapai puncak kalau seorang yang naik gunung? Belum, dia baru tengah-tengah. Tapi kebetulan di tengah-tengah itu ada di antara apa kaki gunung dengan di puncak gunung itu ternyata di tengah-tengahnya ada danau yang indah atau ada air terjun yang indah gitu. Kita berhenti di situ. Akhirnya kita menjadi campers, camping di situ, pasang tenda di sini aja deh. Orang juga sama. Kita menjadi presiden director, cita-citanya atau mimpinya jadi presiden director. Ketika menjadi kepala divisi, dia udah merasa kepala divisi udah enak banget, ngapain saya capek-capek jadi direktur. Tercapai nggak mimpinya? Nggak tercapai karena apa? Kita menjadi nyaman, menjadi campers. Nah, yang kelompok yang ketiga inilah yang endurance-nya nggak ada habis-habisnya, yang bisa menjaga endurance, bisa mempertahankan diri pada saat situasi sangat sulit, situasi sangat berat, itulah yang namanya climber. Apapun yang terjadi, saya tetap harus mendaki supaya sampai puncak. Target saya bukan di kaki gunung kemudian quit, target saya bukan di tengah-tengah gunung atau di tepi air terjun tadi, tetapi target saya adalah di puncak gunung. Nah, itu seorang yang namanya climber. Seorang climber itu identik dengan orang yang kegigihannya tinggi, kegigihannya bisa dijaga, sehingga terus bergerak untuk mencapai tujuannya di puncak. Sekali lagi, Bapak sekalian, kalau kita berbicara mengenai sukses itu, walaupun kita berbicara mengenai tadi purpose, mengenai talent, mengenai passion, mengenai endurance, bukan berarti kalau kita memiliki semua ini terus perjalanannya mulus, loh, enggak. Selalu banyak sekali rintangan dan tantangan untuk mencapai apapun. Itu tantangan itu pasti selalu ada. Jadi kira-kira seperti itu garis besar Bapak Ibu buku yang atau konsep grit, yang bukunya juga ada sama judulnya Grit, The Power of Passion and Perseverance. Kira-kira passionnya itu, kemudian perseverance-nya adalah seperti itu. Begitu ya. Saya stop di sini. Silakan Mbak Danang, Mbak Tami. Ini ada sambutan dari Pak Hendrik. Pak Dewo itu kalau menjelaskan, menerangkan, runtut dan mudah dipahami. Terima kasih. Minggu depan lagi, Pak. Katanya gitu. Terima kasih Pak Hendrik. Aduh, ini Pak Hendrik ini memang sahabat saya. Teman-teman sekalian ngomong-ngomong, Pak Hendrik itu sahabat saya, sama-sama CTMer. Dia memang humble, rendah hati, dan tidak sombong. Jadi sukanya memuji-muji orang lain. Padahal dia itu, waduh, kalau ngomong, apalagi kalau ngomongnya di studio alam itu, waduh, luar biasa sekali suaranya menggema. Terima kasih Pak Hendrik. Lanjut Pak Tami. Kayaknya waktunya sudah cukup ya. Lewat ya. Silakan Mbak Tami. Oke, baik. Terima kasih luar biasa nih Pak Sadeo mengenai grit, pemaparannya mengenai passion dan juga perseverance atau endurance. Terima kasih juga untuk tambah-tambahannya dari Pak Danang. Hari ini luar biasa sekali tema kita mengenai grit ya, sahabat belajar. Tadi juga untuk pertanyaan dari Ibu Cynthia sudah dijawab oleh Pak Brata, Pak Sadewo. Semoga terjawab ya Ibu Cynthia. Dan apabila ingin ditanyakan juga bisa untuk diklik di chatroom atau bisa juga untuk klik raise hand apabila ingin bertanya langsung kepada
Pak Sadewo mungkin ada yang belum jelas, boleh silakan kembali. Dan saya ingatkan untuk sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, nanti bisa untuk cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana akan kita upload dan juga video-video lama juga sudah ada, jadi sahabat pembelajar bisa cek kembali, lalu menonton tema-tema yang menarik seperti hari ini, Grit oleh Pak Sadewo dan juga Pak Danang. Untuk dikarenakan waktu sudah hampir 1 jam dan juga tidak ada lagi penanya dari sahabat pembelajar, saya persilahkan untuk Pak Danang dan juga Pak Sadewo untuk closing statement-nya sebagai penutup acara seminar online hari ini. Boleh dari Pak Sadewo, silahkan Pak. Ya, teman-teman sekalian, untuk mencapai sukses itu talenta saja tidak cukup, passion saja tidak cukup, dibutuhkan endurance karena perjalanan hidup kita untuk mencapai sukses, untuk mencapai misi kita, untuk mencapai tujuan kita itu adalah laksana sebuah pertandingan maraton yang panjang, berliku, penuh onak dan duri, penuh tantangan, penuh challenge. Tanpa perseverance atau endurance, maka atau resilience, maka mungkin kita akan quit di tengah jalan, mungkin kita tidak akan mencapai tujuan tersebut. Semangat terus dan jaga endurance-mu dengan hope, dengan harapan yang selalu ada di dalam diri teman-teman sekalian. Ketika harapan itu hilang, ketika kita patah semangat, putus asa, maka endurance itu juga akan menjadi lemah dan akhirnya bisa hilang. Semangat terus untuk mencapai sukses. Sukses dicapai dengan ora et labora, bekerja dan berdoa. Never, never give up. Jangan pernah menyerah. Salam Danang, datang untuk menang. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Sadewo. Wah, sangat keren ya untuk pemaparan hari ini mengenai grit atau juga kedua unsur dari passion dan juga kegigihan atau endurance. Nah, sahabat belajar, untuk hari ini kita selesaikan dan saya dan juga tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Sampai bertemu di Kamis selanjutnya, tentunya di jam yang sama di jam 2 dan juga dengan narasumber-narasumber luar biasa seperti Pak Sadewo dan juga Pak Danang. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.